Hmm. Andrea. Okay. Halo. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah metodologi penelitian hukum. Kalau kemarin kita sudah sampai materi ini sudah saya berikan ya. Halo? Izin Prof belum. Oh belum, oke. Sekarang kita masuk ke materi ini. Materi tentang kutipan, catatan kaki, bibliografi, dan tulisan ilmiah. Ya, ini adalah perangkap yang luar biasa bagi Anda ketika Anda melakukan plagiasi atau ketika Anda melakukan tindakan di mana tindakan itu tidak menggunakan ilmu tentang penelitian, di mana kata dasar penelitian itu adalah teliti. Gitu. Lalu di mana kita mau bisa mengetahui ilmu pengetahuan terhadap ketelitian itu ada di 3 buku ini. Jadi Anda bisa anak S1, anak S2, anak S3, apa itu profesor hukum itu tetap membaca bukunya pengantar penelitian hukum Suryono Sukanto, tetap membaca bukunya Profesor Suryono Sukanto dan Sri Mamuji. Setelah itu ditambah, kalau kami mohon maaf saya tidak dalam kapasitas untuk karena mentang-mentang saya dari alumni Fakultas Hukum UI, tapi saya diberi materi seperti itu pada saat saya mempelajari metodologi penelitian hukum, yaitu bukunya Kate L. Turabian ini. Buku ini juga digunakan oleh Suryono Sukanto dan Sri Mamuji, Suryono Sukanto dan Sri Mamuji sebagai acuan untuk menulis buku mereka berdua ini, gitu ya. Nah, saya katakan bahwa mahasiswa S1 baca buku ini, mahasiswa S2 baca buku ini, mahasiswa S3 baca buku ini, anak S1 baca buku ini, anak S2 baca buku ini, anak S3 baca buku ini, profesor hukum juga baca buku ini. Tapi mereka mengangkat kapasitas otak mereka, kapasitas analisis mereka terhadap buku ini dia angkat gitu. Dia angkat. Bagaimana cara mengangkatnya? Mencoba dia untuk mengetahui membaca buku ini, karena buku ini saya tidak diketemukan kemana acuan buku ini, gitu. Akhirnya dia akan membuka di dalam di dalam daftar pustakanya. Gitu. Baik. Maka dia akan melihat ke daftar pustakanya. Kenapa buku ini tidak ada acuannya, gitu. Oke. Pengantar, karena buku inilah yang pertama kali keluar di dalam metodologi penelitian hukum yang berkali-kali saya ceritakan ketika saya ngajar S1, S2, S3, saya katakan bahwa di Fakultas Hukum itu tidak ada
mata kuliah metodologi penelitian. Karena apa? Karena orang-orang hukum itu umumnya berasal dari filsuf, gitu. Orang-orang yang ahli filsafat, orang-orang yang ahli filsafat itu mengandalkan kekuatan berpikirnya untuk menyusun sebuah norma. Anda bisa bayangkan kalau Anda baca KUHP, KUH Perdata, gitu, bagaimana konstruksi pasal 1338 itu dibuat dengan baik sekali, gitu. Bahwa dalam setiap perjanjian itu, apabila perjanjian itu sudah disepakati para pihak, maka perjanjian itu berlaku seperti undang-undang bagi yang membuatnya. Bro, ini karena sudah jadi, makanya Anda bilang enak, gitu. Anda tinggal menggunakan pasal 1338 itu. Anda tinggal bisa menggunakan pasal 362 tentang pencurian itu. Karena sudah jadi, makanya enak. Tapi Anda konstruksikan coba satu pasal saja mengenai diri Anda, gitu. Siapakah saya? Lalu masukkan dalam konstruksi sebuah pasal, gitu. Bahwa Bill Clinton adalah seorang anak yang dilahirkan. Oh, payah banget Bill Clinton mengkonstruksikan siapa itu Bill Clinton, gitu. Kecuali orang-orang yang kuat berpikir, yang kerjaan nggak mengan pedom seperti anak saya itu, okay? Betul. Kalau dia bangun, dia main game. Nah, ini nggak bisa dunia ini dipikirkan dengan cara yang begitu, gitu. Kalau memang semua selesai karena tidur, kalau semua bisa selesai karena apa itu, karena banyak ya ngapain orang sekolah sampai jauh-jauh? Sampai orang menciptakan sebuah filosofi, kejarlah ilmu sampai negeri Cina, kan? Seperti itu. Di mana Cina itu tidak, negeri Cina tidak ada yang tahu, gitu. Yang ada itu apa itu suku bangsa, gitu. Negeri Cina tidak ada yang tahu, gitu. Nah, ini kita melihat pengantar penelitian hukum ini dibuat sama orang ilmu hukum yang merasa tergelitik karena diprotes oleh ilmu bidang lain. Kok di Fakultas Hukum nggak ada metodologi ya? Katanya kayak gitu. Ilmu tentang cara mempelajari ilmu itu kok nggak ada, gitu. Bukankah syarat sebuah ilmu pengetahuan disebut pengetahuan yang ilmiah, gitu? Itu adalah kalau ada metodologi. Akhirnya Suryono Sukanto, gitu, yang magisternya itu adalah bidang sosiologi di FISIP, dia coba menggabungkan ilmu itu. Yang istilah saya mengatakan Suryono Sukanto mengambil metodologi penelitian ilmu sosial lalu diinjeksi dengan ilmu hukum, gitu. Dan dia menemukan dua formula. Pertama adalah formula penelitian hukum normatif, formula penelitian hukum empiris, gitu. Bahwa di dalam ilmu hukum itu tidak sekedar norma yang ada di buku saja, yang sering orang mengatakan law in book saja, gitu. Tapi ada juga yang di masyarakat. Lalu ketemulah dua formula. Yang pertama penelitian hukum normatif, yang kedua penelitian hukum empiris, gitu. Nah, inilah buku pengantar penelitian hukum ini. Karena ini adalah buku yang pertama kali muncul di Fakultas Hukum, kesulitan orang membacanya, gitu. Saya aja baru ketemu buku Suryono Sukanto ini, teknik membacanya mulai dari belakang. Dari mana? Daftar pustaka, gitu. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin ya anak didiknya sendiri, Profesor Harkristuti Harkusnowo, gitu. Sri Mamuji SHMLL, Juvrina Rizal, Agus Broto Susilo. Loh, kok ngelihat daftar pustaka, Pak? Iya, karena dia ngambil bukunya dari sini, gitu. Jadi di buku ini jelas terlihat, gitu loh. Oke? Jelas terlihat, tapi memang bahasa Inggris persoalannya, gitu. Buku ini buku berbahasa Inggris. Karena dia berbahasa Inggris, bacanya pelan-pelan. Karena apa? Karena saya orang Lampung, gitu.
Kalau orang Lampung menang setengah mati belajar bahasa Inggris gitu. Tapi kalau orang Amerika, orang gila di Amerika itu aja udah pinter bahasa Inggris gitu. Ya. Nggak usah dibilangin. Karena kita orang Lampung, saya orang Lampung, makanya bacanya pelan-pelan untuk memahaminya. Kecuali anak saya tadi itu. Kalau anak saya tadi sambil dia tidur ngedenger film, ngedenger apa ini video bahasa Inggris, dia tahu gitu. Tapi itu kan pengecualian, nggak bisa Anda sambil tidur ngerti bahasa Inggris seperti anak saya, karena dia ada gennya dari istri saya. Gitu, istri saya itu nggak bisa belajar kalau nggak dengar lagu. Kalau saya nggak bisa saya belajar, gitu. Kalau dunia nggak dalam keadaan sepi, gitu. Jadi pemahaman kita harus kita angkat, gitu loh. Maksud saya menceritakan ini, kita memahami sesuatu harus mengangkat derajat otak kita ini. Oke? Karena ini sulit dipahami, makanya dibuatlah metodologi penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat. Ini dibuat setelah Profesor Suryono Sukanto menyuruh Ibu Sri Mamuji ini berangkat sekolah gitu, yang khusus mempelajari persoalan perpustakaan hukum. Karena di luar negeri itu yang namanya perpustakaan hukum itu sangat disegani gitu loh. Dia nggak seperti kita gitu. Kalau di luar negeri itu orang kalau ditanya kuliah di mana kamu? Faculty of Law. Orang itu udah gemetar, bahasa Betawinya itu jiper gitu loh. Anda bisa bayangkan apa itu si Barack Obama tidak dianggap cerdas di Amerika itu, walaupun dia sudah magister ekonomi. Tapi orang Amerika tidak menganggap dia adalah calon presiden yang perlu ditakuti. Dia ditakuti setelah dia masuk S1 hukum di Harvard University itu. Gitu. Lalu dia magang di tempat istrinya. Waktu itu belum jadi istrinya. Gitu. Jadi ada dua presiden di Amerika yang istrinya itu adalah seorang advokat. Yang satu adalah Bill Clinton, yang kedua adalah Barack Obama. Gitu. Advokat yang disegani di Amerika Serikat. Gitu. Jadi kalau di luar negeri, itu Faculty of Law itu adalah fakulti yang ditakuti, best of the best, istilah orang gitu. Bukan fakultas kedokteran, bukan fakultas ekonomi, bukan fakultas teknik gitu. Tapi fakultas hukum. Nah persoalannya, kenapa di Indonesia kok nggak begitu, terutama di fakultas hukum Unila? Kenapa mahasiswa tidak punya kepercayaan diri seperti orang-orang kuliah di fakultas hukum di luar negeri itu? Penyebabnya karena dia nggak baca buku gitu. Nah, formula inilah yang terus saya cari gitu. Saya mencari formula gimana gitu loh, biar bisa ketemu Anda gitu. Saya tiup ubun-ubun Anda, semua ilmu saya masuk kepada Anda gitu. Atau saya kunyah itu kopi saya kumur-kumur, kopi saya itu saya bagi-bagikan kepada Anda. Sehingga semua ilmu saya bisa masuk ke Anda. Nggak ketemu formula ini. Ini jadi masalah itu. Tetap aja Anda harus membaca. Jadi tingkatkan kapasitas Anda dalam membaca. Setelah Sri Mamuji pulang dari luar negeri, gitu, untuk memahami pengantar penelitian hukum, dibuatlah pertama itu penelitian hukum normatif. Gitu. Buku penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat, gitu. Belum empirisnya, baru penelitian hukum normatif ini. Mereka terus bergulat dan bergumul, gitu. Memperbaiki buku-buku ini. Di tengah jalanan, Profesor Suryono Sukanto meninggal dunia, gitu. Nah, memang Anda setelah ketemu dua buku ini, jadi nggak boleh main-main lagi Anda membacanya, gitu loh. Jangan sampai Anda naif dalam membaca dua buku ini, gitu ya. Naifnya seperti apa?
Loh, Profesor Suryono Sukanto itu kan guru besar termuda pada masanya. Begitu. Bapaknya itu Profesor Sukanto. Begitu. Jadi rumah beliau di belakang Stovia itu pernah terbakar. Rumahnya Suryono Sukanto itu terbakar di belakang Stovia itu. Ini ceritanya Harkristuti Harkrisnowo, ceritanya Ibu Sri Mamuji, ceritanya Dr. Agus Broto Susilo, promotornya Profesor Wahyu Sasongko almarhum itu. Mereka cerita ketika rumahnya terbakar, Suryono Sukanto itu pingsan. Tersadar dari pingsannya, yang dia tanya pertama kali, kepiye bukuku, mana buku saya mana buku saya, ya kayak gitu. Oke. Akhirnya dia nggak bisa lagi membaca dan menulis. Sejak kejadian itu, Profesor Suryono Sukanto tidak bisa membaca dan menulis. Lalu didatangkanlah guru-guru TK, guru-guru SD, guru-guru SMP, guru-guru SMA. Itu. Untuk mengisi lagi, menginput kembali otaknya yang kosong itu. Oke. Nah, jadi bisa Anda bayangkan, kalau Profesor Suryono Sukanto, bapaknya Profesor Sukanto, bapaknya itu sudah profesor pada zamannya. Gitu. Anda baca buku ini dalam waktu sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Wah, kata saya naif. Gitu. Kecuali memang rata-rata kemampuan Anda, IQ Anda, hampir sama lah, kalau tidak sama dengan Habibie itu. Gitu. Okay. Kalau tidak, ini harus dibaca berulang-ulang buku 2 ini. 2 buku ini. Okay. Okay. Lalu saya menambahkan untuk memahami tipe penulisan yang menjadi pilihan dulu pada masa saya, pilihannya dalam menulis sebuah skripsi itu pakai body note. Teknik penulisannya pakai body note. Sekarang sudah pakai footnote. Nah, bukunya Kate L. Turabian, A Manual for Writer ini mengajarkan soal itu. Mengajarkan soal itu. Sampai kepada titik nadirnya, dia mengajarkan, Pak Hamzah, ada pertanyaan mahasiswa. Pak Hamzah, saya ini melihat di skripsi orang lain, katanya. Kata mahasiswa S1 itu. Saya melihat di skripsi orang lain. Orang lain itu mengutip dari bukunya Sacipto Raharjo. Bagaimana cara saya mengutipnya? Sedangkan kutipan itu adalah kutipan Sacipto Raharjo di dalam skripsinya. Begitu. Bagaimana cara mengutipnya? A Manual for Writer, Kate L. Turabian ini mengajarkan bahwa Anda tetap mengutip Sacipto Raharjo, menurut Sacipto Raharjo, bla 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 bla, dalam, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya dalam skripsi siapa? Oh, skripsinya Dona. Dalam Dona, judulnya apa? Itu. Sehingga Anda tidak dikategorikan sebagai plagiat. Paham ya? Nah, sekarang 3 buku ini segera dicari di Tokopedia, segera dicari ke Bukalapak, segera dicari. Jangan fotokopi, rugi fotokopi itu. Oke? Gitu. Nanti giliran kamu punya anak kamu masuk fakultas hukum, nanya, Pak, Bapak dulu punya nggak buku metodologi penelitian hukum? Punya. Begitu dilihat anak Anda fotokopi, loh Bapak ini fotokopi toh. Gitu. Diketawain anak kita, tambah malu kita. Oke? Mana kita sudah berbuat salah pada masa lalu, masa sekarang diketawain sama anak kita. Anak kita ngamuk, kita marah sama anak kita, ngamuk, berdosa lagi. Jadi dosa kita berlipat-lipat. Dosa masa lalu karena fotokopi buku orang tanpa izin, ya kan? Dosa sekarang karena kita marah sama anak kita. Begitu. Oke? Nah ini, kita lanjutkan. Kutipan yang pertama kali dibicarakan itu adalah soal referensi. Apa itu referensi?
Referensi itu dimaknai berbagai macam, gitu. Oke. Ada yang mengatakan referensi itu adalah acuan. Oke. Acuan. Oke. Jadi ketika kita kita membaca di dalam filsafat ilmu, kan, dalam kita mempelajari ilmu, kan kita langsung dihadapkan dengan ketentuan, gitu, bahwa dalam mencari ilmu manusia itu diberi 4 pilihan. Pilihannya apa? Pilihan orang itu, okay, dalam mencari ilmu itu adalah ada orang yang tahu akan tahunya. Ada orang yang tahu akan tidak tahunya. Ada orang tidak tahu akan tahunya. Ada orang yang tidak tahu akan tidak tahunya. Gitu. Sebaik-baik kita dalam mencari ilmu, tetaplah menjadi orang yang tahu akan tahunya dan tahu akan tidak tahunya. Seburuk-buruk pencari ilmu adalah orang yang tidak tahu akan tahunya dan tidak tahu akan tidak tahunya, gitu. Oke, saya ulangi. Dalam mencari ilmu, orang itu diposisikan menjadi 4 bagian. Ada orang yang tahu akan tahunya, ada orang yang tahu akan tidak tahunya, ada orang yang tidak tahu akan tahunya, ada orang yang tidak tahu akan tidak tahunya. Sebaik-baik mencari ilmu adalah orang yang tahu akan tahunya dan tahu akan tidak tahunya. Seburuk-buruk mencari ilmu adalah orang yang tidak tahu akan tahunya dan tidak tahu akan tidak tahunya. Kalau dia dalam posisi orang yang tahu akan tahunya dan tahu akan tidak tahunya, maka dia akan mencari karena dia merasa dia tahu, tapi dia tahu akan dia tidak tahu, gitu. Oleh karenanya dia akan mencari referensi untuk dia tahu, gitu. Nah, referensi ini namanya adalah acuan, gitu. Oke. Acuannya apa? Bukunya siapa acuan kita? Berarti itu. Oh, buku saya, acuan saya metodologi penelitian hukum itu, bukunya Suryono Sukanto. Suryono Sukanto acuannya dari mana? Gitu. Berarti itu. Oh, Suryono Sukanto bukunya dari sini. Buku yang dari sini itu dari mana? Gitu. Nah, ini pencari ilmu yang begini, ini yang sulit dicari. Itu. Yang saya ceritakan betapa saya harus penasaran, kata saya. Saya harus benar-benar nyari kenapa sih kok dulu itu waktu zaman saya SD gitu beredar di masyarakat Lampung ini nilai 10 di Lampung itu sama aja dengan nilai 5 di Jawa. Gitu. Nilai 8 di Lampung sama aja dengan nilai 3 di Jawa itu. Saking penasarannya saya berangkatlah ke Jogja, ke tempat kakak ipar saya itu. Saya masih SD, gitu. Sampai di Jogja, saya lihat pagi-pagi saya bangun, hujan, dalam keadaan hujan, saya diem di teras, duduk di teras sambil saya sarapan, gitu. Sama kakak ipar saya di rumah kontrakannya itu. Saya lihat, ya Allah, anak-anak SD, anak SMP, anak SMA Jogja itu naik sepeda. Waktu itu zamannya sepeda, gitu. Yang digoncengnya megang payung sambil membaca buku, gitu. Yang satu konsentrasi ngayuh sepedanya berangkat sekolah. Ya Allah, Tuhanku Rabbi, kata saya. Pantesan orang ini jadi orang. Patut dia jadi jimo, kata bahasa Lampung gitu kan. Pantes, bukan berarti mereka bukan manusia gitu bahasa Lampungnya. Pantesan mereka ini bilang nilai 8 itu ada di Lampung sama dengan nilai 4 ada di Jawa. Mereka hujan-hujan naik sepeda. Yang digoncengnya megang payung sambil baca buku. Yang ngayuh sepeda konsentrasi dengan ngayuh sepedanya. Jadi itu. Sementara kita, saya setengah mati sampai saya sekarang udah profesor, setengah mati saya membubarin grup
grup yang begitu terkenal di Fakultas Hukum itu. Grup apa? Grup ngangingu, ngodot, ngopi, ngobrol, ngodot, ngopi, ngobrol, gitu. Ya? Wah, kalau sudah ngerokok, ngopi, ngobrol, masya Allah, seolah-olah dunia ini sudah milik mereka saja sudah. Seperti itu. Nah ini. Nah, oleh karenanya siapkan referensinya. Siapkan referensinya. Bahan pendukungnya apa dalam penulisan itu? Apa bahan pendukungnya buku ini? Apa bahan pendukungnya buku ini? Baik yang berbentuk tulisan, visual maupun lisan. Gitu. Jadi, kalau sampai hari ini Anda sudah S2, di folder komputer Anda, di dalam folder laptop Anda, tidak ada folder mata kuliah metodologi penelitian dengan bahan buku, PowerPoint, e-book, tentang metodologi penelitian. Nah, gitu. Ini yang saya bilang celaka 13 itu. Pertemuan kita minggu yang lalu sama dengan pertemuan kita pada minggu ini. Pertemuan kita waktu S1 sama dengan pertemuan kita pada saat kita ketemu di S2 ini. Ini yang celaka 13 itu. Yang dalam Al-Quran dinyatakan. Gitu. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka kita celaka. Sama aja kita rugi, apalagi sampai kita kurang. Jadi kalau sampai Anda S2 ini nggak punya buku metodologi penelitian hukum, 7 minimal buku. Dari 17 buku literatur hukum yang saya miliki. Waktu saya S1, buku metodologi penelitian hukum saya punya 5. Gitu. Setelah saya S3, saya tambah 10 buku. Gitu. Baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Gitu. Jadi, referensi sebagai acuan Anda ini harus ada, baik yang berbentuk tulisan, visual maupun lisan. Ini saya katakan, ketika Anda tidak puas, Anda nggak puas, Pak Hamzah itu ngajar, ngamuk-ngamuk, suaranya itu Masya Allah benar. Sampai budak kuping saya ini kalau dengar Pak Hamzah itu ngajar. Gitu kan? Nah, cari orang yang bisa mengajarkan Anda metodologi penelitian hukum yang bisa Anda pahami. Di mana? Lihat di YouTube. Itu. Lihat di YouTube. Siapa yang Anda anggap memahami metodologi penelitian hukum? Sri Mamuji. Buka Sri Mamuji. Itu. Siapa lagi? Profesor mana lagi? Tinggal dibuka saja. Dengarkan dia ngajar metodologi penelitian hukum. Seperti itu. Ini maksudnya dari visual ini. Selain makna visual dimaksud adalah sebagai acuan Anda di dalam Anda menulis tesis Anda nanti, menulis karya ilmiah Anda nanti. Sumber referensi yang lain itu adalah narasumber, buku, jurnal, ensiklopedi, handbook, kamus, internet, dan lain-lain. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah menemukan mahasiswa S1, mahasiswa S2 Fakultas Hukum Unila yang datang ke ruangan saya minjem buku kamus bahasa apa itu, kamus hukum Indonesia. Nggak ada. Sampai hari ini tidak ada mahasiswa S1 saya, mahasiswa S2 saya, yang mau pinjam buku saya soal kamus hukumnya orang seluruh dunia ini. Orang yang mempelajari ilmu hukum di seluruh dunia ini pasti punya buku Black Law Dictionary. Gitu. Pasti punya buku Black Law Dictionary. Edisi berapapun dia. Gitu. Seluruh dunia. Gitu.
Anda boleh cek, Anda boleh tanya kepada orang-orang yang sudah sekolah di luar negeri itu. Oke, Pak Rudi Natami Harja, Ibu Yulia Kusuma Wardani, Pak Agus Triyono, bisa ditanya itu. Ada nggak buku Black Law Dictionary? Benar nggak buku Black Law Dictionary itu adalah kamus hukum seluruh dunia bagi mahasiswa fakultas hukum? Jangan-jangan di kelas ini belum ada. Oke. Belum ada yang pernah melihat Black Law Dictionary. Seperti itu. Oke. Kalau mau belinya mahal, nak. Beli originalnya itu mahal. Itu. Maka saya motokopi di Salemba itu. Itu. Oke. Nah, ini. Jadi begitu terus menerus. Terus menerus referensi kita itu bertambah. Karena kita memang nggak mengan pedom. Habis kuliah ini tidur. Nah, ya memang sudah bablas lah. Gitu kan. Namanya juga ini. Nah, memang nanti ada godaan ketika Anda buka YouTube. Itu yang saya ceritakan kepada anak saya. Itu yang saya ceritakan pada mahasiswa-mahasiswa S1. Okay. Kalau kita nanam padi, rumput itu pasti tumbuh. Gitu. Tapi kalau kita nanam rumput padi itu nggak akan tumbuh. Kita buka YouTube. Judul YouTube-nya itu adalah Sri Mamuji, Metodologi Penelitian Hukum. Gitu. Pasti di situ ada yang keluar. Bandung Membara. Udah tuh joget apa lagi? Joget dangdut yang di pesisir bagian selatan itulah, gitu kan? Begitu. Nggak semuanya di dalam di dalam kita membuka YouTube itu adalah bicara soal metodologi penelitian semua. Tidak. Ada rumput-rumput yang tumbuh. Jangan diklik rumput itu. Jangan diklik rumput itu. Kalau rumput itu diklik, maka keluar semua rumputnya. Hilang metodologinya. Seperti itu. Itu namanya setan, iblis itu nggoda. Gitu. Oke? Anda lagi masih di ruangan baca. Di ruangan baca S2 itu baca buku. Lagi asik-asiknya Anda baca, nanti teman Anda masuk. Orima, lagi ngapain Orima? Ini gua lagi baca buku yang kata Pak Hamzah itu, ada buku Business Law di sini. Gitu. Oke? Lu ini kayak udah kepinteran aja, udah kayak mau ngalah-ngalahin Pak Hamzah aja. Udah kayak mau jadi profesor aja lu ini kan. Ayo udahlah, Orima tinggalin aja. Ini kita mau ke Starbucks ini. Gitu. Akhirnya ikutlah ke Starbucks Coffee. Berhenti baca buku Business Law itu. Oke? Nah itu yang namanya rumput itu. Jadi jangan Anda bayangkan Anda nanam padi juga. Jangan. Metodenya kayak gitu itulah. Rumput-rumput itu. Iblis laknatullah, setan-setan penggoda itu jenisnya kayak gitu. Gitu. Kita lagi asik-asik membaca, datang lagi kawan kita, datang lagi pacar kita. Gitu. Udah mau ngajak ke 21. Ya kan? Sudah mau ngajak ke kopi wow dan seterusnya. Oke. Akhirnya kita nggak jadi baca di situ. Berlalulah hari Rabu ini dengan kejadian sama dengan hari Selasa yang lalu. Begitulah cara waktu itu membunuh kita. Mesin pembunuh yang paling efektif itu adalah waktu. Jangan-jangan juga kita tidak tahu bagaimana mencari jurnal. Gitu. Sampai saya kebingungan ketika anak saya yang masih SMA, dia ingin membaca bukunya Shakespeare. Itu. Dia mau baca bukunya Hamlet, novelnya Hamlet itu. Dia mau baca buku-buku jenis kayak gitu. Buku itu berbahasa Inggris. Kemana ini saya? Akhirnya saya ingat, oh ada Novindri di Inggris. Gitu. Mahasiswa Fakultas Hukum Unila, alumni Fakultas Hukum Unila, namanya Novindri. Gitu. Akhirnya saya cari dia di Facebook. Nov, cariin gua buku-buku ini, Nov. Gitu. Oh iya Pak.
Siapa yang mau baca buku-buku itu, Pak? Anak saya masih SMA. Gitu. Akhirnya dia bilang, Pak, ini masih lockdown di Inggris ini, Pak. Nanti kalau nggak lockdown lagi, buku itu akan saya cari. Tapi untuk sekedar informasi aja nih, Pak. Dia bilang kayak gitu. Untuk informasi aja, Pak. Buku itu harganya di atas 750.000 ke atas lah, Pak. Kalau dirupiahkan. Dia bilang itu. Jadi bukunya, bagi saya nggak ada masalah, Nob. Kalau untuk beli buku, saya kira berapapun harganya saya akan carikan. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia bilang, Pak, sebenarnya ada, Pak. Sepanjang anak Bapak mau membacanya. Gitu. Bagaimana caranya? Ini saya kasih alamat perpustakaan di Inggris itu. Okay? Situs. Gitu. HTTP www situsnya itu. Okay? Dikasih itu. Waduh, anak saya itu kesenangan. Saya juga mencari buku-buku dari situ juga. Alamat situsnya itu. Oke. Nah, seperti itulah caranya, gitu ya. Caranya, wahai mahasiswa program Pascasarjana S2 Fakultas Hukum Unila, untuk kita mengejar referensi itu sebagai acuan, baik yang bentuknya adalah tulisan, visual maupun lisan. Begitu juga ketika kita mau cari jurnal. Kalau Anda mau cari jurnal, jangan carinya di Google Classroom-nya nggak ketemu. Itu. Anda nyarinya di Google Google apa? Orima? Di Google apa? Di Google Scholar. Nyarinya di Google Scholar karena Anda mau mencari jurnal gitu. Oke. Selain dari Fiat Justisia, kalau sudah nyata-nyata seperti Fiat Justisia itu ya cari aja di Fiat Justisia gitu. Tapi kalau yang mau terindeks Q1, Q2, Q3, Q4 itu carinya di Google Scholar. Seperti itu. Apa topiknya? Di situ tulis gitu. Nah, itu kita tinggal enak aja sekarang ini. Itu kemenangannya. Sepanjang kita itu memang benar-benar tekun. Gitu. Oke. Benar-benar kita tekun. Itu yang saya minta kepada Anda. Setidak-tidaknya Anda itu harus googling dalam satu hari itu 2 jam. Gitu ya. Dalam satu hari itu minimal Anda harus googling 2 jam. Gitu. Oke. Kalau nggak 2 jam, ya agak sulit gitu loh. Di depan komputer itu kurang dari 2 jam untuk googling gitu. Oke. Kita lanjutkan. Apa fungsi referensi? Fungsi referensi itu adalah sebagai bahan pendukung analisis masalah. Gitu. Jadi referensi itu berfungsi untuk pendukung analisis masalah. Kita ada masalah apa? Gitu loh. Oke. Bill Clinton masalahnya bahwa saya ini Pak barusan saja diputus sama pacar saya Pak. Gitu. Oke. Lalu kita cari referensinya. Jangan nyari referensinya, jangan nyari referensi Romeo and Juliet. Gitu. Jangan cari referensinya Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Seperti itu. Anda cari referensi bagaimana cara mengatasi orang-orang patah hati. Gitu loh. Oke. Baca referensi itu. Cari cerita-cerita. Gitu. Yang mendukung masalah kita itu. Karena yang namanya masalah itu adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Gitu. Itu namanya masalah. Yang namanya masalah itu adanya gap antara teori dengan praktek. Itu namanya masalah. Nah, masalah ini harus diselesaikan. Untuk bisa menyelesaikannya, kita harus cari referensi sebagai bahan pendukung analisis masalah kita itu. Begitu juga masalah di tesis kita itu. Oke. Apa bahan pendukungnya? Bahan pendukungnya adalah referensi A, referensi B, referensi C. Ini untuk masalah yang A. Masalah yang B, referensi A, referensi B, referensi C. Makanya dulu ketika saya menyusun skripsi, ketika saya menyusun tesis, saya minta kotak-kotak bekas. Di mana?
di fotokopi. Di tempat fotokopian itu banyak sekali kotak-kotak kosong bekas itu. Nah, itu kotak-kotak itu saya bawa pulang ke rumah, atau waktu S2 saya bawa pulang ke kamar kos saya itu, kotak-kotak itu saya tulis dengan spidol. Gitu. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Oh, ini referensi bab 1. Ini kotak referensi bab 1. Kotak ini referensi bab 2. Kotak ini referensi bab 3. Kotak ini referensi bab 4. Kotak ini referensi bab 5. Kotak ini adalah referensi bab 1 sub A. Gitu. Kotak ini adalah referensi bab 2 sub B, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya tidak menemui kesulitan ketika mau ngetik gitu, ya, dari referensi ini. Karena dulu belum ada komputer, belum ada internet, gitu loh, ya, belum ada internet. Oleh karenanya, dengan semakin mudahnya kita memperoleh literatur-literatur dalam bentuk soft copy seperti itu, bukan untuk menggampangkan metodologi penelitian hukum. Justru kita harus tingkatkan kemampuan penelitian kita itu supaya seteliti mungkin. Kalau tidak, maka kita akan kejebak ke sini. Kita akan terjebak pada plagiarisme ini. Itu. Kalau kita tidak meningkatkan ketelitian kita itu. Dan itu bisa dilihat dari mana? Kita akan bisa melihatnya dari sini. Kutipan ini. Nanti cobalah. Ya, tadi kalau nggak salah siapa tadi ya? Maaf. Tadi kalau nggak salah siapa nih yang sudah ngirim? Siapa ya? Ini siapa ini? Bill Clinton. Ya kan? Bill Clinton tadi sudah mengirim tugas-tugas metodologi penelitian. Nah, nanti saya lihat dia akan ketahuan gitu loh. Ada yang tahu-tahu ngetik ibid. Gitu loh. Dia ngetik ibid. Ibidnya nggak tahu ibid dari mana. Dia ngetik Abdul Qadir Muhammad Opsid. Nggak tahu Opsidnya dari mana. Gitu. Oke. Dia ngutip Abdul Qadir Muhammad. Abdul Qadir Muhammad yang dia kutip banyak sekali. Seperti itu. Akhirnya kebingunganlah dia. Kebingunganlah dia. Nah, ini yang dikhawatirkan itu. Gitu. Kita terjebak kepada plagiarisme ini. Kalau sudah sampai pada plagiarisme ini, kita akan bisa melihat apa itu alasan yang kadang-kadang nggak masuk akal, gitu. Yang selalu saya kenang itu soal plagiarisme ini adalah mahasiswa notaris Unila, jadi Fakultas Hukum Unila waktu itu bekerja sama dengan Fakultas Hukum Undip, gitu. Pada waktu itu mahasiswa Fakultas Hukum Fakultas Hukum Unila bekerja sama dengan Fakultas Hukum Undip untuk menyelenggarakan kelas notariat dan S3 di Fakultas Hukum Unila, gitu. Begitu tesisnya dibuatkan, jadi tesisnya itu dibuatkan sama mahasiswa Fakultas Teknik yang buka pengetikan di Labuan Ratu, gitu. Yang buka pengetikan di Gang Ratu itu. Dia nyangka notariat Unila itu adalah notariat Unila. Tidak bekerja sama dengan notariat Undip, gitu. Lalu dia ngambil dari situ, ngambil tesis mahasiswa Undip. Nah, ini yang dikhawatirkan. Akhirnya dia harus mengulang, kawan-kawan yang sudah wisuda, dia harus mengulang seperti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan.
Kita lanjutkan. Fungsi daripada referensi itu adalah sebagai bahan kajian lebih lanjut secara kritis untuk kegiatan review atau sejenisnya. Oke. Selanjutnya, analisis kredibilitas referensi. Oke. Anda harus lihat kualifikasi publikasinya. Kalau Anda ngambil dari jurnal, upayakan hindari Sinta 5, Sinta 6. Gitu. Oke. Masuk kalau udah jenisnya Sinta, jangan mulai dari Sinta 6. Justru dimulai dari Sinta 1, Sinta 2. Baru turun ke Sinta 3, Sinta 4. Gitu. Oke. Kalau dia referensinya itu ada dari jurnal internasional, supaya lihat terindeksnya. Terindeks di mana? Terindeks di Scopus, Thomson. Oke. Atau terindeks di mana? WOS. Gitu. Ya. Seperti itu. Indeksasinya dari mana? Cara mengecek indeksasi itu, lihat di SCImago. Tulisannya SCImago. Ketik aja di Google SCImago. Nah, itu akan terlihat jurnal-jurnal itu. Oke. Baik yang continuous maupun yang discontinuous. Baik yang Q1 sampai yang tidak ada Q-nya. Tapi dia terindeks. Seperti itu. Oke. Nama pengarang. Lihat nama pengarangnya. Makanya kami di Fakultas Hukum UI, waktu saya kuliah di Fakultas Hukum UI, itu dilarang kalau mengutip dari CST Kancil. Upayakan cari referensi lain selain dari CST Kancil. Seperti itu. Itu tidak tertulis itu. Nah, begitu juga saya melarang mahasiswa Fakultas Hukum mengutip dari CST Kancil dan terus ditambah satu lagi. Siapa itu? Yaitu kawan saya S3 yang di DO. Kalau Anda ketemu tulisannya siapa itu? Andrian Sutedi, jangan Anda kutip. Karena Andrian Sutedi itu adalah pegawai Pemda DKI. Gitu. Dia itu pegawai Pemda DKI, S2-nya itu di Fakultas Hukum UI, S3-nya nggak selesai. S2 itu Fakultas Hukum UI, S2 yang kelas sore. Seperti itu. Jadi karena dia pegawai Pemda, saya kira tidak pada kapasitasnya dia menulis banyak hal. Kadang-kadang dia menulis hukum agraria. Lalu di berikutnya dia nulis soal metodologi. Lalu dia nulis lagi soal perbankan. Lalu dia nulis lagi soal asuransi. Gitu. Banyak sekali buku yang dia tulis. Jadi saya melarang Anda ketika Anda mengambil referensi tidak melihat kredibilitas dari referensi itu. Nama pengarangnya saya katakan dengan tadi itu. Mohon maaf bukan karena saya benci, tapi kapasitas atau kredibilitas dari referensi itu diragukan. Selanjutnya lembaga penerbit, tahun terbitan. Kalau tahun terbitan saya tidak mempermasalahkan karena hasil analisis saya, hasil penelitian saya, justru buku-buku hukum itu berbeda dengan buku ekonomi. Buku ekonomi itu semakin dia diterbitkan pada tahun yang baru, seperti tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019, tahun 2018, tahun 2017, maka referensi dia menjadi baik. Beda dengan referensi hukum. Referensi hukum itu semakin ditulis oleh. Jadi kalau Anda bisa membaca bukunya Plato, bisa membaca bukunya Socrates, itu justru buku-buku yang luar biasa untuk dibaca. Oke, seperti itu. Untuk tahun terbitan, semua masih bergantung pada hal-hal yang bersifat substansial, kondisional dan teknis. Gitu. Untuk analisis terhadap kredibilitas referensi. Teknik pencatatan referensi, tulis substansi statement yang akan diacu. Apa yang akan diacu? Anda mengutip soal asuransi tanggung jawab produk dari buku saya. Lalu, apa substansi statement yang mau diacu di dalam buku saya? Asuransi tanggung jawab produk itu.
Tulis spesifikasi sumber secara cermat terdiri dari nama penulis. Jadi yang pertama kali ditulis di footnote itu adalah nama penulis. Footnote berbeda dengan apa itu daftar pustaka. Oke, footnote berbeda dengan daftar pustaka. Oke. Kalau dalam footnote nama penulis yang lebih dari satu suku kata di footnote tidak perlu dibalik. Namanya apa ini Abdul Qadir Muhammad. Di footnote jangan dibalik. Jadi Muhammad Abdul Qadir. Yang dibalik itu adalah di daftar pustaka. Oke? Paham ya? Lalu judul tulisan, koma, Abdul Qadir Muhammad, koma. Tidak perlu. Oke, tidak perlu koma 2 di atas lagi. Tidak perlu. Karena dia tidak mengatakan itu. Habis nama penulis, judul tulisan yang dipisahkan oleh tanda koma. Gitu. Tidak menunjukkan lagi penting atau tidak pentingnya dengan koma 2 di atas itu. Oke. Jadi judul tulisannya. Oke. Seperti itu. Oke. Anda tinggal cetak miring judul tulisannya itu. Oke. Abdul Qadir Muhammad, koma. Hukum perjanjian. Jilid berapa? Oke. Lalu data publikasi. Data publikasi itu kota penerbit. Bandung, koma, nama penerbit. Oke. Citra Aditya Bakti, tahun terbit. 2010, nomor edisi cetakan keberapa? Nomor halamannya. Halaman itu saya lebih setuju Anda mengakronimkan halaman itu adalah HLM. Tidak hal. Karena HLM kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah akronim dari halaman. Tapi kalau hal itu punya definisi tersendiri. Bukan saja akronim. Oleh karenanya, untuk yang bimbingannya saya minta diakronimkan untuk menulis halaman itu adalah HLM. Oke. Selanjutnya, nama situs dan waktu akses. Oke. Nama situs. Jadi Anda menulis di footnote-nya, itu ada nama situsnya. Oke. Seperti itu. Nama situsnya. Jadi jangan sampai PHP itu Anda tulis semua. 2%, 3%-nya Anda tuliskan juga di situ. Akibatnya nggak bisa dihilangkan warnanya. Kecuali Anda blok lagi. Mengganti warnanya jadi warna hitam. Kalau tidak, maka warnanya tetap menjadi biru. Ketika dia berubah dari warna hitam menjadi warna biru, warna itu juga memiliki arti dalam sebuah tulisan. Gitu. Sama dengan cetak miring, gitu. Sama dengan warna merah. Apa makna warna biru itu kalau gitu? Gitu. Makanya hilangkan persen-persennya itu. Oke. Seperti itu. Yang ada nama situs dan waktu mengakses. Kapan Anda mengaksesnya? Oh, hari Rabu jam 15.07. Oke. Itu hari Rabu jam 15.07 atau hari Rabu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, baru jamnya. Gitu. Pukul 15.07. Seperti itu. Oke. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Sistem pertanggungjawabannya. Sistem pertanggungjawabannya harus dibuat catatan dengan alasan formal. Merupakan kewajiban penulis agar mengutip tidak diklasifikasikan sebagai plagiat, pencuri ilmu yang dapat dituntut di pengadilan. Yang kedua, etika, yaitu pengutip harus berani terbuka hatinya untuk bersedia menghargai bahwa pendapat yang dikutip adalah hasil jeripayah peneliti terdahulu yang sudah membuang waktu, tenaga, pikiran dan uang.
Jadi kalau Anda mengutip dari tesis orang lain, biar umpamanya Anda ini, Pak, saya nggak mau pakai dalam, seperti saya katakan tadi, mengutip Sacito Rarjo dalam tesisnya Hendy Gustarianda, seperti itu. Oke. Saya tidak mau pakai yang itu, Pak. Ya udah, cari buku aslinya. Buku siapa? Buku Sacito Rarjo. Seperti itu. Lihat di daftar pustakanya, lihat di footnote-nya. Hendy Gustarianda itu mengutip tulisannya Sacito Rarjo di buku yang mana? Apakah buku ilmu hukum atau apakah buku sosiologi dan seterusnya. Nah, ini maksud dari apa itu pertanggungjawaban, sistem pertanggungjawaban dalam penulisan. Ini sudah plagiarisme. Ini sudah. Jadi itu sama saja. Jadi kita seringkali orang menggambarkan orang yang apa itu, yang masuk dalam kategori plagiarisme itu mereka berada dalam sebuah jalanan itu sangat bagus dan rapi, tapi dia menginjak kerikil kecil, gitu. Jadi dia menginjak kerikil kecil atau dia menginjak tetesan air, gitu, yang membuat licin lantai itu, gitu. Jadi hanya karena persoalan kecil substansinya jadi hilang dan dia terjatuh, gitu. Oke. Gitu. Nah, yang apa itu, yang seperti itu juga seringkali digambarkan bahwa apa itu, batu yang besar di hadapan ini tidak terlihat, gitu. Tapi tuma di seberang lautan itu bisa terlihat. Itu menggambarkan orang-orang yang apa itu, yang melakukan plagiarisme. Nah, kutipan ini yang sudah saya jelaskan tadi, persoalan body note dan footnote. Sampai sini Anda mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan nggak? Izin Prof, bertanya Prof. Ya, silakan. Kalau kita parafrase itu tetap cantumkan footnote itu nggak apa-apa ya Prof ya? Parafrase. Sebentar. Oh iya, iya, ini di dalam tinjauan pustaka ini yang membuat kaget ketika saya menjelaskan di mata kuliah metodologi penelitian hukum waktu saya kuliah S3 itu. Jadi Prof Tuti dan Ibu Jubrina Rizal dan almarhum Valery Kirchhoff, Profesor Valery Kirchhoff itu terkejut ketika saya menjelaskan bahwa di Fakultas Hukum Unila, tinjauan pustaka itu dipilah menjadi 3. Sebagaimana amanat, karena yang mengajarkan kami metodologi, jadi satu-satunya fakultas di luar tanah Jawa yang menggunakan metodologi penelitian hukum, satu-satunya apa itu, fakultas hukum di luar tanah Jawa yang langsung menggunakan atau memasukkan mata kuliah metodologi penelitian hukum digunakan di Fakultas Hukum itu adalah Fakultas Hukum Unila. Siapa yang mengajarkan itu? Yang mengajarkan itu adalah langsung mereka. Itu Valery Kirchhoff, Suryono Sukanto, Jubrina Rizal, Sri Mamuji, dan Harkilnowo. Dengan Agus Broto Susilo. Ditambah satu lagi yang sudah almarhum Theodorus Sarjito. Kalau itu. Nah, saya jelaskan di tinjauan pustaka itu katanya, kalau di UI namanya itu bukan tinjauan pustaka, jadi mereka langsung bilang itu adalah kerangka teori. Tapi di Fakultas Hukum Unila dinyatakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu terdiri dari 3 bagian. Pertama kerangka teori, kedua kerangka konsep, ketiga kerangka pikir. Gitu. Baik S1, S2 dan S3 di Fakultas Hukum Unila membedah atau memilah tinjauan pustaka itu dalam 3 bagian. 1 kerangka teori, 2 kerangka konsep, yang ketiga kerangka pikir. Gitu.
Oke. Nah, mereka terkejut memasukkan kerangka pikir itu. Karena di Fakultas Hukum UI hanya menggunakan dua saja, kerangka teori dan kerangka konsep. Tidak memasukkan kerangka pikir. Seperti itu. Oke. Nah, oleh karenanya, pertanyaan saudara, apakah parafrase itu yang masuk dalam kategori kerangka konsep harus difootnote-kan? Ya. Gitu. Karena konsep itu pasti diambil dari orang lain. Walaupun kita menambah kata dan, gitu. Oke. Dan seterusnya itu. Oke. Gitu. Jadi dia harus ada footnote-nya. Oke. Kalau nggak salah Mas Rohim kemarin minta disertasi saya. Untuk ditaruh di ruangan baca, gitu. Kata saya, disertasi saya itu sudah jadi buku. Disertasi saya itu judulnya adalah apa itu? Perlindungan hukum konsumen di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia. Titik 2. Studi terhadap asuransi tanggung jawab produk. Gitu. Setelah jadi buku, bukunya berjudul Asuransi Tanggung Jawab Produk. Hilang perlindungan konsumennya. Gitu. Saya minta Mas Rohim ambil itu. Ya. Buku itu. Ya. Satu aja Pak, jangan satu, ambil 5. Gitu. Karena nanti kalau ngambil satu masuk pas mahasiswa hilang itu. Nggak ada lagi kita acuannya. Gitu. Ya. Karena kalau nggak salah, saya pernah ngasih ke situ 10 buku. Hilang semua 10-10-nya. Gitu. Oke. Nah ini saya takut kejadian ngasih 5, habis juga. Ya nggak ada masalah. Gitu. Oke. Gitu. Saya tetap suzon saja. Oke. Husnuzon, kata anak saya. Oke. Bukan suuzon. Husnuzon saja. Berbaik sangka saja. Oke. Oke, Bill Clinton. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Saya kira karena kita tidak menggunakan body note, kita nggak usah ngambil contoh soal body note ya. Body note atau catatan tubuh, karena ini sudah tinggal masa lalu. Tapi untuk diketahui nggak apa-apa. Ada body note, jadi tata cara pertanggungjawaban itu, kutipan langsung itu, tata cara pertanggungjawaban ada 2. Yang pertama adalah body note. Jadi saya ngutip dari Profesor Abdul Qadir Muhammad, lalu dalam kurung ujungnya ditaruh di batang tubuhnya itu. Abdul Qadir Muhammad titik 2 1979. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya lihat di daftar pustaka. Itu kelemahan dan kelebihan dari body note. Yang kedua ada footnote. Footnote ini catatan kaki. Jadi hanya dikasih tanda saja 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 1, 2, 3, 4, 5-nya itu akan taruh di bawah. Taruh di bawah nama pengarang, judulnya dan seterusnya tadi itu. Ada endnote. Endnote ini jangan dipakai kecuali ada beberapa penulis buku menggunakan endnote. Penulis buku pada buku-buku yang ditulis oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, apa itu bukunya Buya Hamka, bukunya siapa lagi ya? Itu kadang-kadang mereka ada beberapa bukunya Jimli Asidiki juga menggunakan endnote. Jadi dia kasih catatan saja di situ 1, 2, 3, 4, 5, tapi keterangan diambil dari mananya itu, sumber dan halaman itu ada di belakang setelah daftar pustaka atau sebelum daftar pustaka. Itu namanya endnote, catatan punggung. Gitu. Itu tata cara pertanggungjawaban terhadap jenis kutipan yang ada ini. Jenis kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Caranya
dengan body note, footnote atau endnote. Nah, yang menjadi pilihan kita itu adalah footnote. Oke. Gitu. Footnote itu adalah sistem pertanggungjawaban sumber referensi yang digunakan dengan cara menuliskan data referensi dimaksud pada bagian kaki halaman yang terdapat dalam kutipannya. Gitu. Ya. Ini seringkali, ini saya dengar cerita ini mau tertawa tapi menjadi kenangan gitu. Apa itu? Karena beliau almarhum apa itu Profesor Haider Anwar, tapi off the record ya. Apa ini sekedar cerita guyon saja. Jadi waktu mempresentasikan disertasi beliau gitu, itu tidak terbuka seperti ini. Tidak terbuka seperti ini. Kalau seperti ini kan terlihat gambarnya, sebelahnya ini ada, di sini juga ada. Kata promotornya, di bawah itu ada gelas. Di bawah itu ada gelas. Coba diklik gelasnya. Beliau nyari-nyari gelas itu di meja. Mana gelas di meja? Nggak ada. Itu di bawah meja. Di bawah itu. Dicari-cari di bawah meja itu. Nggak ada. Jadi akhirnya dibantulah beliau untuk ngeklik ini nih. Oke, ngeklik. Nah, ini yang diklik itu. Oke, makanya namanya gelas. Ada gambar gelas di situ. Oke. Nah, ini apa itu? Tentang catatan kaki. Oke. Contoh catatan kaki seperti ini. Oke. Ini contoh catatan endnote. Oke. Ini contoh catatan apa itu footnote. Ini footnote. Oke. Catatan kaki. Tulis judulnya. Oke. Seperti itu. Namanya. Lalu judul bukunya. Lalu kota penerbit. Oke. Lalu penerbitnya. Tahun terbitnya, halaman berapa. Okay. Dan dia selalu berada di belakang koma. Gitu. Okay. Tidak ada titik. Anda lihat titik-titik ini. Okay. Titik ini hanya untuk memisahkan nama beliau yang tiga suku kata. Gitu. Tidak ada titik di sini. Yang ada titik 2. Semua dipisahkan oleh koma. Oleh karenanya, ketika menulis HLM, pasti itu huruf kecil hanya. Okay. Kalau sampai Anda menulis HLM, okay. HLM hanya huruf besar, berarti salah Anda nulis itu. Gitu. Salah Anda itu. Kurang teliti Anda nulisnya. Okay. Seperti itu. Setelah HLM, okay, baru titik, silakan. Okay. Nah ini. Menulis footnote itu. Oke. Baik, saya kira ini ya dari saya ya untuk kuliah pada hari ini ya. Oke, karena sudah azan, kita salat asar. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tulisan ini saya share di grup ya. Oke. Ya Mas Rohim, saya kasihkan ke Mas Rohim ini ya. Oh ya, siap, Prof. Ya, oke. Jadi bahan kuliah ini minggu depan kita lanjutkan lagi membahas soal ini. Oke. Sambil membandingkan tulisan Anda yang sudah dikirim di email saya, oke, atau di emailnya Mas Rohim, oke, seperti itu. Biar bisa dimasukkan ke Siakadu, oke, gitu. Karena saya buta huruf kalau sudah masuk ke Siakadu itu. Oke. Saya minta tolong Mas Rohim memasukkannya. Kalau ini kebesaran, ya Mas Rohim bisa memisahkan ini, dibantu sama ketua kelasnya. Kalau ini ada 42 slide, itu bisa dipecah menjadi 4 slide, gitu. Oke. 4 kali pertemuan nggak ada masalah. Oh ya, siap, Prof. Gitu. Ya. Saya kira itu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Pak Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih, Prof. Sama-sama.